어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Pagi. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Brian Christopher Meraja dan Adi Musikan dari Organisasi 1 sebagai moderator. Saya dari Pemimpin dengan singkat 09 Saya Narawan Jadi nama saya bertanggal 06. Dan dengan saya Wendy Jelina Malonsan dengan yang singkat 073. Baiklah, materi yang pertama akan dibaca oleh saya Elsa. Pada periode 1945 sampai 1992, hubungan antara Jawa dan VOC ditandai oleh interpretasi VOC dalam masalah sukses perkara. Interpretasi ini mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan penguasa lokal yang mempengaruhi oleh VOC menciptakan perkembangan dan politik. Yang ketiga, keberadaan VOC di Jawa pada periode ini juga mempengaruhi aspek budaya dan ekonomi dengan perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Salamita pada 1777. Yang keempat, berbagai perang yang timbul menyebabkan instabilitas politik yang mempengaruhi kondisi ekonomi di Mataram. Yang kelima, kondisi VOC sendiri semakin merosot akibat permasalahan internal sekunder dan korupsi yang dijalaninya. Yang kelima, perubahan strategi yaitu militer yang lebih agresif dan campur tangan politik oleh VOC diikuti serangkaian perang Jawa. Pembarat umum pada abad ke-17. Yang ke-1, pada abad ke-17, Jawa mengalami perubahan politik dan signifikan. Yang kedua, Kesultanan Mataram mengalami sengketa seksual setelah kematian Sultan Agung dan ujung bagian kerajaan menjadi kepedulian. Yang ketiga, VOC Belanda memanfaatkan situasi ini dengan taktik memecah belah berbuat perlawanan. Yang keempat, dalam sejarah Jawa sudah mengenal konsep dunia politik yang sering disebut kekuasaan tradisional Jawa. Yang kelima, perbedaan konsep politik dengan kekuasaan Jawa dengan kekuasaan lainnya adalah beberapa praktiknya yang menggabungkan antara kehidupan duniawi dengan adi duniawi. Baik, terima kasih Elsa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Serliana. Weni. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara VOC dan masyarakat Jawa pada tahun 1745 hingga 1792. Yang pertama, hubungan antara VOC dan masyarakat Jawa ditandai oleh dinamika perdagangan dan ekonomi yang kompleks. Kedua, perdagangan dengan VOC memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa, namun hal ini juga sering disertai dengan eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Tiga, pada periode 1745 sampai 1792 ini dipenuhi dengan konflik dan ketegangan yang mendalam. Empat, konflik antara VOC dan penguasa lokal seperti terjadinya dalam Perang Jawa yang terjadi pada 1749 sampai 1757 ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang rumit di kawasan tersebut. Yang keenam, eksploitasi dan penindasan yang dialami oleh masyarakat Jawa di bawah kekuasaan VOC menjadi pemicu utama ketegangan dan perlawanan terhadap kehadiran Belanda. VOC tidak hanya berfokus pada perdagangan dan eksploitasi ekonomi, tetapi juga aktif dalam dinamika politik Jawa. Melalui dukungan dan pengaruhnya terhadap penguasa lokal, VOC berusaha menjaga stabilitas politik yang menguntungkan bagi kepentingan perdagangan mereka.
VOC juga menggunakan kekuasaan politik untuk memperluas pengaruhnya di Jawa, terutama setelah penaklukan Mataram. Penaklukan Mataram oleh VOC pada periode 1745 hingga 1792 menjadi puncak dari dinamika politik dan ekonomi yang berubah di Jawa. Kontrol VOC terhadap perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan transportasi ekonomi yang mendalam. Produksi dan perdagangan komunitas seperti rempah-rempah semakin tergantung pada kebijakan VOC, sementara masyarakat Jawa seringkali mengalami dampak eksploitasi yang merugikan. Baik, saya kembali kepada moderator. Terima kasih Ibu Eni. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Baik, materi berikutnya adalah peran dan pembahasan VOC di Nusantara dan Jawa. Ada beberapa poin. Yang pertama, VOC tidak hanya menjadi sebuah perusahaan dagang biasa, tapi juga menjadi sebuah entitas yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang sangat besar di wilayah tersebut. Yang kedua, di Nusantara, VOC memperluas jaringan perdagangan dengan mengendalikan beberapa perdagangan utama dan mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai pulau. Yang ketiga, di Jawa, VOC terlibat dalam berbagai konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal dan pesaing-pesaing dagang lainnya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan bawang. Yang keempat, mereka tidak hanya menetapkan harga rempah-rempah, tapi juga memiliki kekuasaan untuk memungut pajak, mengeluarkan mata uang sendiri, dan bahkan membentuk kebijakan politik dalam beberapa kasus. Yang keenam, peran monopoli perdagangan yang dimainkan oleh VOC di Nusantara, terutama di wilayah India Timur seperti Jawa, tidak hanya menandai dominasi ekonomi, tetapi juga menandai keadaan politik dan eksploitasi sumber daya alam yang kuat. Berikutnya, VOC tidak hanya berperan sebagai entitas perdagangan, tetapi juga sebagai penjelmaan kekuasaan kolonial yang mengendalikan politik dan administratif di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Di Jawa, misalnya VOC mendirikan sistem pemerintahan yang mengintegrasi otoritas Belanda dengan struktur lokal yang ada, yang pada akhirnya memberikan VOC kendali yang kuat atas urusan politik, hukum, dan keamanan di pulau tersebut. Yang berikut, eksploitasi sumber daya alam oleh VOC tidak terbatas pada pengumpulan dan perdagangan komunitas tersebut, tapi juga melibatkan praktik-praktik ekonomi yang kadang-kadang merugikan bagi penduduk lokal. Kontrol VOC atas sumber daya alam juga mengarah pada depresi lingkungan yang signifikan. VOC tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan dominasi perdagangan, tapi juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas perdagangan dan kekuasaan di wilayah tersebut. Salah satu contoh utama dari pembangunan infrastruktur oleh VOC adalah pembangunan pelabuhan yang modern dan efisien. Dan strategi VOC untuk melindungi pembangunan dan terminal juga merupakan bagian integral dari strategi VOC untuk melindungi kepentingan perdagangan dan politik di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, VOC juga berperan dalam membangun infrastruktur lainnya seperti jalan-jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan publik yang lainnya yang mendukung aktivitas perdagangan dan konsumen. Terima kasih Tiara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Emiliana. Hubungan dinamika Jawa dan VOC. Pada waktu ini, Jawa merupakan salah satu pusat kekuasaan politik dan ekonomi di Nusantara. Namun, kehadiran VOC di Jawa mulai mengubah dinamika politik dan ekonomi di Pulau Jawa. Salah satu yang penting dalam hubungan VOC Jawa pada periode ini adalah pemberontakan Purulanjaya 1674 sampai 1681 yang berdampak besar pada kekuasaan Mataram di Jawa. VOC memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya dan mengamankan kepentingan ekonominya. Selain itu, VOC juga terlibat dalam perjanjian politik dengan penguasa lokal di Jawa, seperti perjanjian Trianti di 1295 yang mengakhiri perang suksesi Jawa dan berbagi kekuasaan antara Mataram dan Suramadu. Pada akhir periode ini, VOC mulai mengalami penurunan akibat berbagai faktor, termasuk persaingan dengan perusahaan perdagangan lain, perang, dan masalah keuangan. Hal ini juga berdampak pada hubungan VOC Jawa, di mana kekuatan VOC mulai melemah dan pengaruhnya di Jawa tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan VOC di Jawa pada periode 1245 sampai 1792. Faktor
Siti Adriana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Dampak kehadiran dan kegiatan POC di Jawa pada tahun 1745 sampai 1752. POC, yang pertama POC memperkenalkan sistem monopoli di perdagangan yang menguntungkan perusahaan tersebut, namun merugikan pedagang lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpuasan di kalangan pedagang Jawa dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. POC juga mempengaruhi struktur sosial di Jawa melalui kebijakan ekonominya. Yang ketiga, POC memanfaatkan sumber daya alam di Jawa seperti rempah-rempah dan hasil pertanian untuk kepentingan perdagangannya. Hal ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam di Jawa dan mengurangi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Yang keempat, POC juga mempengaruhi struktur ekonomi Jawa melalui pembangunan infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan dan jaringan transportasi. Yang kelima, kehadiran dan kegiatan POC di Jawa pada periode 1745 sampai 1792 memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat dan perekonomian Jawa. Dan selanjutnya, perjanjian antara Jawa dan POC. Pertama ada perjanjian Giyanti tahun 1755, yang kedua perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757, terakhir ada perjanjian Cirebon pada tanggal 19 November 1743. Baik, di sini sekian dari diskusi kami. Untuk berikutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kita untuk 5 orang untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Efren Saripan Bolon, nomornya 230200685 dan saya bertanya kepada Erwin. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa dampak kehadiran dan kegiatan POC di Jawa mempengaruhi struktur sosial melalui kebijakan ekonomi. Tolong sebutkan apa saja kebijakan ekonomi tersebut. Perkenalkan, nama saya Capit Serumbing dengan NIM 23070609 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Tiara, apa dampak jangka panjang dari dominasi POC di Jawa pada periode 1745 sampai 1792 bagi perkembangan sosial ekonomi dan politik di wilayah tersebut? Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dengan disingkat 145. Saya akan bertanya pada Elsa. Pertanyaan saya adalah, apakah ada dampak atau pengaruh dari kolonialisme POC terhadap peran perempuan di Jawa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiga Dewi dengan Nimbalan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Elsa. Tadi sudah dijelaskan. Saya ingin bertanya kepada Eliana. Tadi sudah dijelaskan salah satu momen penting dalam hubungan POC Jawa pada periode adalah pemberontakan Trunajaya tahun 1064 sampai 1991 yang berdampak besar pada kekuasaan Mataram di Jawa. Jadi, saya ingin bertanya, apa strategi yang digunakan Trunajaya dalam pemberontakannya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kostika Sedina Seraban dengan NIM 23070601. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada Pria. Tadi kalian ada membahas tentang perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada 17 Maret 1757. Saya ingin bertanya tentang apa isi dari perjanjian itu dan pengaruhnya terhadap kekuasaan POC di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baiklah, jadi kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk pertanyaan pertama kan dijawab oleh Bini. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bedina.
Pertanyaannya, tadi dikatakan pemberontakan Turnajaya membawa dampak besar dan penting. Karena itu coba jelaskan apa strategi yang digunakan Turnajaya dalam pemberontakan. Turnajaya adalah seorang pemberontak yang memimpin pemimpin besar di Jawa pada abad 17. Strategi yang digunakan Turnajaya itu yang pertama ada mobilisasi massa. Turnajaya berhasil memobilisasi dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk para petani, pedagang, dan bangsawan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dengan dukungan massa yang besar, Turnajaya dapat memperluas basis pemberontakannya. Yang kedua, taktik gerilya. Turnajaya menggunakan taktik ini untuk melawan pasukan kolonial Belanda. Dengan taktik ini, pasukannya dapat menggunakan serangan mendadak dan kemudian mundur ke wilayah yang sulit dijangkau oleh pasukan musuh. Ketiga, penggunaan senjata tradisional. Turnajaya dan pasukannya menggunakan senjata tradisional seperti keris, tombak, busuk tanah dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Penggunaan senjata ini memberikan keuntungan dalam medan pertempuran yang beragam di Jawa. 4. Analisa strategis. Turnajaya menjalani analisis strategis dengan beberapa penguasa lokal dan kelompok pemberontak lainnya untuk mendukung posisinya dalam pemberontakan. Dengan adanya analisa ini, Turnajaya dapat menggalang dukungan lebih luas dan memperdalam kekuatannya dalam militernya. 5. Penggunaan propaganda. Turnajaya juga menggunakan propaganda untuk memperkuat narasi pemberontakannya dan menggerakkan simpati rakyat terhadap perjuangannya. Melalui cerita-cerita dan pesan-pesan yang disebarkan, Turnajaya berusaha memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin pemberontakan. Dengan strategi ini, Turnajaya mampu memimpin pemberontakan yang signifikan dan memberikan dampak yang besar dalam sejarah Jawa. Apakah saudara begini ada? Terima kasih, saya kembali kepada saudara. Terima kasih Bu Yeni. Pertanyaan Dr. Rina dan dijawab oleh Tiara. Diberi silakan Tiara. Tadi di sini saya untuk pertanyaannya berdasarkan penjelasan kalian, apa dampak jangka panjang dari dominasi POC di Jawa pada periode 1745 sampai 1792 oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik wilayah tersebut. Pertama pada sosial, dengan adanya dominasi POC ada pengaruhnya dalam agama, di mana kedatangan masyarakat Eropa membawa agama Katolik dan Kristen yang populer pada masyarakat Jawa, dan hal itu munculnya masyarakat menganut agama Katolik serta pengaruh Kristen Protestan. Kedua itu feminisasi, yaitu juga berdampak pada struktur sosial di Jawa, di mana perubahan itu terjadi dalam sistem ekonomi dan perdagangan yang membentuk kelas sosial baru seperti pedagang Eropa dan pribumi Jawa yang bekerjasama dengan POC. Hal ini yang mempengaruhi hubungan sosial antara berbagai kelompok masyarakat di Jawa. Yang kedua adalah bidang ekonomi, di mana POC menggunakan sistem monopoli perdagangan yang menguntungkan dari sekitar ekonomi. Hal ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam Jawa seperti rempah-rempah yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat sendiri dan peningkatan pengembangan ekonomi. Terakhir itu adalah bidang politik, di mana POC secara efektif mengendalikan pemerintah Jawa melalui sistem pemerintahan Hindia Belanda. Mereka memperkenalkan administrasi kolonial yang otoriter dan menekan ekonomi lokal yang berdampak pada sistem politik Jawa yang sebelumnya lebih tersentralisasi. Baik, terima kasih Tiara. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari penanya kita akan dijawab oleh Tiara. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari mereka. Dampak kehadiran dan kegiatan POC di Jawa mempengaruhi struktur sosial melalui kebijakan. Bukan pada kebijakan yang berbeda, karena ada monopoli perdagangan. POC menguasai perdagangan tanpa seperti coklat, pala, dan lada di Nusantara. Mereka memonopoli pembelian dan penjualan rempah-rempah yang memaksa para petani dan pengusaha lokal untuk hanya menjual hasil panen mereka kepada POC dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, penyerahan wajib. Kebijakan ini mewajibkan para petani di Jawa untuk menyerahkan sebagian dari hasil panen mereka seperti beras, kopi, dan hasil bumi lainnya kepada
pertanyaannya dari Firman Bola akan dijawab oleh Elisa. Yang saya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Bagaimana kolonisme POC mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat Jawa? Kolonisme POC memiliki dampak yang signifikan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Jawa pada masa itu. Berikut adalah beberapa cara di mana kolonisme POC mempengaruhi peran perempuan di Jawa. Yang pertama, perdagangan dan ekonomi. Peran dalam perdagangan perempuan Jawa dapat terlibat dalam perdagangan rempah dan barang dagang lainnya yang dikuasai oleh POC. Mereka mungkin terlibat dalam produksi, distribusi, atau perjualan barang dagang. Pengaruh ekonomi, kolonisme POC membawa perubahan struktur ekonomi di Jawa dan mungkin memberikan kesempatan baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di luar rumah tangga. Yang kedua, budaya dan sosial. Pengaruh budaya barat, kolonisme POC membawa pengaruh budaya barat ke Jawa yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dan peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan dan akses. POC mungkin membawa perubahan dalam akses perempuan Jawa terhadap pendidikan barat atau pendidikan formal lainnya yang dapat mempengaruhi partisipasi dan peran perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga, politik dan kekuasaan. Perubahan struktur kekuasaan kolonisme POC dapat mempengaruhi struktur kekuasaan finansial di Jawa yang mungkin berdampak pada perempuan peran perempuan dalam keputusan politik atau sosial dan keterlibatan dalam konflik. Perempuan Jawa mungkin terlibat dalam konflik politik atau sosial yang memicu oleh intervensi POC baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai korban. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan norma sosial kolonisme POC mungkin membawa perubahan dalam norma sosial dan nilai-nilai yang mempengaruhi perdagangan terhadap perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Pengaruh hukum. POC juga dapat membawa peran dalam sistem hukum dan kebijakan yang mempengaruhi hak dan kebebasan perempuan dalam masyarakat Jawa. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak ini dapat disimpulkan bahwa kolonisme POC terdapat peran POC memiliki peran yang kompleks terhadap peran perempuan dalam masyarakat Jawa pada periode tersebut, baik dalam ekonomi, budaya, politik, maupun sosial. Bagaimana? Terima kasih Bu Elisa jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Polres 3 yang akan saya jawab. Saya tadi ada disinggung tentang perjanjian secara tiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret. Apa isi dari perjanjian secara tiga itu dan apa pengaruhnya terhadap kawasan POC di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Baik, saya menjawab. Pertama ada isi perjanjian secara tiga. Isi perjanjian secara tiga adalah perjanjian antara POC dan raja-raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1797. Isi perjanjian tersebut adalah pemberian hak eksklusif kepada POC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kedua, pembebanan pajak dan kontribusi kepada POC oleh raja-raja Jawa. Yang ketiga, pengakuan POC atas kekuasaan politik beberapa raja Jawa tetapi dengan kontrol yang lebih besar oleh POC atas urusan perdagangan dan pemerintahan. Kedua, pengaruh perjanjian Salatiga terhadap kekuasaan POC di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perjanjian Salatiga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuasaan POC di wilayah tersebut. Itu satu, meningkatkan kontrol POC atas perdagangan rempah-rempah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, memperkuat posisi politik POC dalam wilayah tersebut
meskipun tidak secara langsung mengubah struktur pemerintahan tradisional. Yang ketiga, membuat raja-raja Jawa lebih bergantung pada bantuan dan perlindungan POC untuk menghadapi ancaman dari kekuatan asing lainnya. Di mana sudah bisa diterima. Baik, berikutnya kami akan menyimpulkan hasil presentasi kami, yaitu adalah pada periode 1745 sampai 1742 merupakan masa penting dalam sejarah hubungan antara Jawa dan POC. Kedua, intervensi POC dalam urusan suksesi Mataram, terutama melalui pembagian kerajaan menjadi Surakarta dan Yogyakarta, berdampak pada stabilitas politik, kebijakan penguasa lokal, dan masyarakat Jawa secara keseluruhan. Yang ketiga, selama periode tersebut, POC mengubah strateginya dengan menggunakan kekuatan militer yang lebih agresif dan campur tangan politik, bertujuan untuk menegakkan militer yang lebih agresif dan campur tangan politik, bertujuan untuk menegakkan hegemoninya di Jawa, memicu serangkaian perang di Jawa, termasuk perang suksesi di Jawa. Tiga, pada tahun 1746 sampai 1797, pemisahan kerajaan menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Yang keempat, hubungan antara POC dan Jawa sangat penting untuk dicatat bahwa POC tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan politik, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi sosial dan budaya Jawa. Yang kelima, dampak yang dihasilkan oleh kehadiran POC tidak selalu positif. Eksploitasi ekonomi, penindasan terhadap masyarakat pribumi, dan monopoli perdagangan merupakan beberapa aspek negatif dari dominasi POC di Jawa. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.